Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini kita akan bahas Galbay Easy Cash tahun 2025. Ternyata seperti ini. Banyak teman Vero yang Galbay Easy Cash 4 juta, ada juga yang 10 juta lebih, bahkan ada yang Galbay 19 juta loh guys. Kalau kalian Galbaynya berapa? Kita semua tahu ya Easy Cash ini adalah perusahaan pinjaman online yang cukup besar juga. Mereka nggak main-main dalam memberikan limit kepada nasabahnya. Namun itu juga yang menjadi permasalahan. Terkadang limit yang besar bisa jadi malapetaka untuk nasabahnya. Karena orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol, dia pastinya tidak Galbay 1-5 juta saja, minimal 20 juta ke atas. Easy Cash juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga seperti PT, Telmark, PT, Kolmitra, dan lain-lain. Nah, lalu apa saja sih resikonya jika kalian Galbay di Easy Cash? Alasan pertama, tidak ada sebar data. Walaupun Easy Cash ini kerjasama dengan pihak ketiga, namun mereka tidak bisa akses galeri dan tidak bisa ambil kontak dari HP Anda. Artinya, tidak ada ancaman foto atau data pribadi Anda disebar-sebar ke sosial media. Easy Cash juga termasuk pinjol yang jarang bermasalah. Mungkin karena modalnya kuat, jadi tidak terlalu keras dalam penagihannya. Tapi tetap saja harus waspada, karena tidak semua pinjol itu baik ya guys. Mulai hari ini hilangkan pikiran kalian kalau pinjol itu bisa baik ke kalian ya. Kalian dan pinjol itu adalah partner bisnis. Bayangkan kalau ada satu dari partner bisnis yang melenceng, pasti kedepannya akan tidak baik-baik saja ya. Dan itu wajar, karena mereka pun memilih bisnis meminjamkan uang. Jadi untuk sebar data, Easy Cash ini tidak akan sebar data. Paling banter mereka hanya bisa hubungi kontak darurat saja. Nah, untuk kondar, kalian harus bisa mengkondisikan kondar kalian agar mau kerjasama ya guys. Bilang saja ke kondar itu kalau ada yang telepon nanyain saya, si kondar harus bilang tidak kenal. Bukan untuk berbohong ya, tapi untuk menyelamatkan kondar dari teror yang terus-menerus jika si kondar ini bilang kenal dengan si pengutang. Banyak yang berantem atau putus silaturahmi hanya karena kondar ini bilang kalau dia kenal dengan si pengutang. Si kondar akhirnya diteror setiap hari dan marah ke si pengutang. Kalian jangan sampai seperti itu ya. Oh iya, kita juga harus berbaik-baik diri kepada si kondar. Kita bisa bawakan makanan atau minuman jika kita sudah meminta pertolongan tersebut. Banyak di si WA pihak ketiga yang akan ngaku-ngaku ada tim lapangan. Namun faktanya, itu hanyalah kebohongan besar. Vero juga kenal dengan manajer Easy Cash, dan dia mengaku perusahaannya belum mau mengadakan DC lapangan. Jadi, semua itu hanya trik menakut-nakuti kalian saja guys. Kenapa mereka suka nakut-nakuti? Karena mereka juga ditekan oleh investor. Ingat, bukan hanya nasabah yang bisa gagal bayar, tapi pinjol pun bisa gagal bayar ke investornya. Sedikit pengetahuan biar kalian makin paham. Uang yang dipinjamkan pinjol ke nasabah bukan murni uang perusahaan, tapi uang investor. Investor inilah yang menitipkan dana ke platform pinjol dengan janji mendapatkan bunga yang tinggi. Contohnya begini. Investor A menanam uang 100 juta rupiah di Easy Cash. Uang itu dipakai untuk mendanai beberapa nasabah. Katakanlah ada 10 orang yang masing-masing pinjam 10 juta rupiah. Nah, tiap nasabah wajib membayar cicilan plus bunga. Dari bunga itulah investor mendapatkan keuntungan dan perusahaan pinjol juga mendapat bagian. Kenapa nasabah ditekan habis-habisan? Karena ketika ada satu nasabah gagal bayar, investor tetap meminta uangnya kembali. Investor tidak mau tahu apakah Anda mampu atau tidak, yang penting uangnya balik sesuai janji awal. Makanya DC suka menakut-nakuti, pakai kata-kata kasar, bahkan bikin ancaman. Itu semua agar nasabah panik dan segera membayar. Tapi sekali lagi, kalau di Easy Cash, tidak ada DC lapangan. Jadi ancaman-ancaman itu hanya gertakan. Mereka biasanya hanya pakai WhatsApp, telepon, atau email supaya terlihat seram. Padahal, ujung-ujungnya mereka juga punya keterbatasan. Singkatnya, nasabah takut gagal bayar ke pinjol, pinjol takut gagal bayar ke investor, dan investor takut kehilangan bunga serta modalnya. Jadi lingkarannya bukan hanya soal kita sebagai peminjam, tapi ada tekanan berantai dari atas sampai bawah. Alasan ketiga, ada asuransi kredit. Nah, ini bagian yang jarang orang tahu. Easy Cash ternyata bekerja sama dengan perusahaan asuransi besar seperti Reliance dan Intra Asia. Kalian bisa lihatkan di sini di websitenya Easy Cash. Jadi, mekanismenya begini. Ketika ada nasabah gagal bayar dan sudah ditagih berkali-kali oleh Easy Cash namun belum bayar juga,
pihak isi cash akan mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Dari situ, asuransi yang mengganti kerugian pinjaman macet tadi. Artinya, hutang Anda bisa otomatis dianggap lunas setelah periode tertentu. Tapi pertanyaannya, isi cash kan sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Lalu, kenapa masih repot-repot menagih nasabahnya yang galbay? Jadi begini guys, ada hal penting yang wajib disadari. Proses klaim asuransi itu biasanya tidak instan. Bisa makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Karena pihak pinjol harus melengkapi data, bukti gagal bayar, hingga laporan resmi. Sementara di sisi lain, pinjol sudah berjanji kepada investor untuk mengembalikan keuntungan atau bunga dalam tempo cepat. Jadi, mereka tidak bisa menunggu klaim asuransi yang ribet dan memakan waktu. Disinilah logikanya. Selama klaim asuransi belum cair, penagihan tetap berjalan. Aktivitas menagih itu memang wajib bagi pinjol, karena kalau mereka diam saja, arus kas bisa terganggu. Mereka juga sangat mengandalkan pemasukan dari nasabah yang lancar. Namun, dari pengalaman teman-teman Vero pribadi, ketika mereka galbay di isi cash, dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, isi cash ini benar-benar berhenti menagih. Yang mana itu artinya klaim asuransi akhirnya cair, hutang ditutup, dan tidak lagi dikejar. Jadi, walaupun di awal terasa keras dan menekan, pada akhirnya sistem asuransi kredit tetap bekerja untuk melindungi perusahaan pinjol. Tapi sayangnya kita nggak benar-benar tahu kapan utang galbay kita diasuransikan. Kita harus cek slik OJK kita dulu, baru bisa tahu hal itu. Dan ketidaktahuan kita ini dimanfaatkan lagi oleh pihak pinjol untuk mendapatkan uang double. Karena, kalau bisa dapat uang double, siapa yang menolak? Itu sifat dasar manusia, termasuk perusahaan. Misalnya, hutang Anda sudah dibayar oleh asuransi, tapi pinjol tetap menagih Anda. Kalau Anda akhirnya bayar juga, maka perusahaan pinjol dapat 2 kali uang, 1 dari asuransi, 1 lagi dari Anda. Jadi jangan heran kalau ada yang masih ditagih walaupun sudah masuk asuransi. Jadi, mari kita simpulkan. Kenapa gagal bayar di isi cash bisa dibilang aman? Yang pertama, tidak ada sebar data. Yang kedua, tidak ada desi lapangan. Yang ketiga, ada perlindungan asuransi kredit. Maka dari itu, untuk Anda yang belum pinjol, jangan pernah coba-coba. Untuk Anda yang sudah terlanjur pinjol, pikirkan matang-matang. Dan untuk Anda yang sudah galbay, tetap tenang, jangan panik, dan fokus bangun masa depan baru tanpa lilitan hutang. Karena faktanya, sudah ada korban jiwa, sudah ada yang kehilangan pekerjaan. Jadi, solusi terbaik memang berhenti dari lingkaran pinjol, bukan makin dalam. Kalau kalian sudah benar-benar tidak mampu lagi, maka stop bayar semua pinjol kalian. Jangan pernah nambah-nambah lagi. Semoga video ini membuka mata dan memberi ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.